Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di rumah. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Oke, hari ini Bu Guru akan ajak kalian semuanya yang ada di rumah untuk jalan-jalan di kota lama. Saat ini kita ada di Stasiun Tawang. Bisa kita lihat teman-teman semua ya? Stasiun Tawang. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita sudah ada di depan Stasiun Semarang, ya, Stasiun Tawang. Nah, teman-teman tahu nggak, Stasiun Tawang itu dibangun pada tanggal 29 April tahun 1911. Dan bangunan ini diresmikan pada tanggal 1 Juni tahun 1913. Ya. Stasiun Tawang adalah stasiun besar dan tertua yang ada di Indonesia. Wah, di Stasiun Tawang ketika kereta berangkat dan ketika kereta tiba ada ciri khusus, yaitu lagu Gembang Semarang. Teman-teman, di sebelah pintu masuk menuju ke Stasiun Tawang, kita bisa melihat ada Masjid Istiqomah, ya. Nah, di sini kita bisa melakukan sholat ketika kita melakukan perjalanan jauh dan ada panggilan sholat, kita bisa melakukannya di rumah Allah ini, ya. Tidak boleh lupa ya untuk tidak meninggalkan spot dimanapun kita berada. Oke, anak hebat semuanya. Di depan bangunan stasiun ada polder berupa kolong besar. Polder ini berfungsi untuk antisipasi banjir di saat air rob atau air laut sedang pasang. Juga kita lihat di depan stasiun ada monumen berupa lokomotif. Assalamualaikum teman-teman, saleh dan soleha. Hari ini kita mau mengunjungi Masjid Kyai Saleh Darat. Oke. Inilah teman-teman Masjid Kyai Saleh Darat.
saya kalian diajak ke Masjid Kyai Soleh Darat. Penasaran dia? Kenapa sih namanya kok ada daratnya? Karena dulu masjid ini depannya sekitar sini adalah pantai teman-teman. Jadi ini masjid yang ada di darat. Dan siapakah Kyai Soleh Darat itu? Kyai Soleh Darat itu adalah seorang ulama yang lahir di Jepara dan tinggal di Semarang. Beliau senang sekali menuntut ilmu kepada ulama-ulama yang di Semarang, di Kudus, di Purworejo. Bahkan beliau sudah sampai ke Mekah. Di sana teman-teman, beliau juga mengajar di kota Mekah. Masya Allah, ternyata kita punya ulama yang besar ya teman-teman. Teman-teman, dulu Masjid Soleh Darat ini adalah langgar. Karena banyak yang berguru dan nyantri di sini, akhirnya dibangunlah sebuah masjid. Walaupun tempatnya tidak terlalu luas teman-teman, dulu di sini adalah sebuah pondok pesantren yang santrinya adalah seluruh Pulau Jawa. Salah satu santri yang kita kenal yaitu pahlawan nasional Kiai Haji Muhammad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan siapa ya? Ibu Kartini. Mereka nyantri di sini teman-teman. Kalau lihat bangunannya teman-teman, lihat ya. Tingginya, atapnya. Karena kenapa ini teman-teman? Karena di sini daerah pantai sehingga sering banjir. Ya, sering banjir, kemudian dibangunlah masjid ini ketika sudah mengalami kerusakan dan tanahnya ditinggikan sehingga atapnya tidak terlalu tinggi. Teman-teman, ini adalah kentongan. Ya, kentongan untuk menandakan kalau sholat 5 waktu. Ini biasanya dibunyikan seperti ini. Ya, oke, kita masuk ya. Walaupun masjidnya kecil, tapi ini masjid, ya, masjid Kyai Soleh Darat, karena di situ ada mimbar yang biasanya untuk sholat Jumat. Teman-teman, di sini dulu pernah ada pondok pesantren yang terkenal sampai se-Jawa. Ya, tapi sayang sekarang sudah tidak ada lagi, hanya masjid dan sekitarnya. Tapi insya Allah ya, ada kabar gembira, sepertinya mau dibangun pondok pesantren di sini. Kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan pondok pesantren ini bisa sesukses pondok pesantren Kyai Soleh Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kota lama ini memiliki banyak sekali cerita. Tiap-tiap bangunan yang ada di kota lama ini memiliki sejarah penjajahan. Termasuk ini nih, namanya Taman Sri Gunting. Ya, ada tempat yang indah ya untuk berfoto. Banyak spot-spot yang bisa kalian gunakan untuk berfoto kalau kesini bersama keluarga.
Selain itu, tempat ini juga banyak ditumbuhi pepohonan yang buat tempat ini menjadi sejuk. Taman Sri Gunting ini dulunya adalah parade militer Belanda. Parade militer atau yang disebut juga parade plan dalam bahasa Belanda adalah kegiatan di mana tentara Belanda itu berlatih militer di sini, latihan baris berbaris, upacara, dan kegiatan militer yang lain. Dulu tempat ini cukup luas untuk latihan militer. Dulu fasilitas Taman Sri Gunting ini banyak sekali. Ada sumur artetis, tugu reklame, dan gazebo tempat untuk bermain musik. Oke. Pada tahun 1970 sampai awal tahun 1980, taman ini dibangun, tapi belum untuk umum, belum untuk akses umum, tapi berfungsi sebagai paru-paru kota. Pada tahun 2004, Taman Sri Gunting ini dibuka untuk umum, dibuat 4 jalan, di mana bisa untuk fasilitas masyarakat sekitar. Nah, dan itu teman-teman, lihat di belakang kita. Nah, ada sebuah bangunan, ya namanya Gereja Belendung. Gereja ini dibangun oleh penjajah Portugis sebagai tempat mereka beribadah. Kalau Taman Sri Gunting ini dulunya difungsikan sebagai parade militer, nah Gereja Belendung itu pada zaman penjajahan tentara Jepang digunakan sebagai gudang senjata. Itu ya berarti ya. Cukup segitu dulu teman-teman semua. Kita mau ke tempat lain. Terima kasih. Terima kasih. Hai teman-teman, saat ini kita berada di kawasan Kota Lama. Saat ini Ana berdiri di salah satu tempat yang namanya Marba. Marba itu letaknya di dekat Taman Sri Gunting. Marba ini berdiri dulu abad 19. Marba ini punyanya Marta Banjonet. Dia itu seorang saudagar dari negara Yaman. Saudagar itu apa ya nak? Saudagar itu kalau sekarang anak-anak kenalnya pedagang. Dia dari negara Yaman jauh sekali. Terus Marba ini nak terdiri dari 2 lantai loh nak. Tahu nggak teman-teman nih? Tuh gedungnya tebal ininya, temboknya itu 20 cm. Keren ya, termasuk ini nih gedung yang bersejarah
Makanya kan disambung nih, gedung Marba ini sekarang dipakai apa, dulunya tempat apa, akan disambung sama Butia. Silakan teman-teman. Marba dulunya kantor perusahaan pelayaran ekspedisi muatan kapal laut, dan juga toko terkenal pada zamannya dengan nama The Zeko. Sekarang Marba tidak digunakan, dan setelah pensiun Marba dimiliki oleh perusahaan pelayaran. Setelah pensiun Marba dimiliki oleh anaknya, yaitu Marzuki Bawazir. Sekarang Marba digunakan untuk juga, dan yang kantor di depan teman-teman digunakan untuk kantor pengacara. Nah, itulah teman-teman salah satu peninggalan di Kota Lama, Marba. Kita ada di kantor pos Semarang. Ada yang tahu di mana sih letak kantor pos itu? Ada ya Bu Afif ya? Nah, ada di Jalan Pemuda, Kota Semarang. Masih ada di kawasan Kota Lama ya, termasuk di dalam gedung yang bersejarah. Karena kantor pos Indonesia ternyata kantor pos kedua loh di Indonesia. Yang pertama ada di Jakarta, dulunya di Batavia. Didirikan pada tahun 1750, Bu Dwi. Wow, sudah sangat tua sekali ya Bu Afif ya? Iya betul. Bangunan ini termasuk cagar budaya loh Bu Afif. Iya, jadi bangunan ini boleh dibongkar atau diperbaiki, tapi tidak boleh mengubah bentuknya. Nah, pada tahun 1999 kantor pos ini sudah ada Bu Afif, tapi hanya menambahkan belakang saja. Ini ada berapa pintu sih Bu Dwi? Ada berapa ya tadi kita lihat Bu Afif ya? Kalau jendelanya Budi sempat hitung ada 6. Jendelanya ada 6. Ya, pintunya ada berapa? 2. Ada 2 pintu di sini. Iya. Bu Afif pernah punya pengalaman kirim suratnya sih? Oh, benar Bu Dwi. Belum pernah. Teman-teman, jadi kalau pada waktu dulu kalau kita mau kirim surat itu teman-teman nggak semudah sekarang Bu Afif. Kalau sekarang kan kita tinggal ketik aja, kemudian sudah dia tinggal kirim. Dulu tuh lama Bu Afif. Jadi awal kita mengirim surat, bisa mengirim pesan itu diantarkannya melalui jalur laut. Wow, suratnya harus naik kapal dulu tuh, gitu kan? Pada masa Belanda tuh, kemudian mulai dibangun jalur darat, tapi belum seperti ini. Jadi yang mengantar surat itu masih pakai kuda. Wah, iya betul. Gitu. Teman-teman punya pengalaman nggak mengantar surat? Enggak ya teman-teman ya. Nah, ini kantor pos ini selain bisa untuk mengirim surat, juga bisa untuk mengirim paket. Ya, tempo dulu juga ini sebagai kantor telegraf. Ya. Ya, jadi pengiriman pesan tapi melalui awat ya waktu itu ya, seperti telepon. Cuman waktu sampainya juga lebih lama gitu. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Itu sejarah dari kantor pos ya. Sesekali teman-teman boleh coba deh tulis kartu pos, boleh dikirim kepada Eyang, kepada siapapun ya. Oke, jangan lupa sebelum kita mengirimkan surat, kita pakai apa buat di depannya kan? Ada kecil kotak itu ya, namanya apa ya? Perangko
teman-teman ya. Jangan lupa tempel perangko sebelum kalian mengirimkan surat.